Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Nilutrisya Amelia dengan nomor stambuk DS 0321 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Sentana, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Kode Etik Profesi. Sebelumnya kita ketahui apa sih etika dan apa sih kode itu sebenarnya. Mari kita simak dalam video kali ini. Kata etik atau etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti karakter atau watak kesusilaan atau adat. Sedangkan kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya, untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Nah, berdasarkan pengertian dari etika dan kode dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan atau tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kode etik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Undang-Undang Pasal 43 Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang kedua, menurut Sonny Keraf, beliau beranggapan bahwa kode etik merupakan kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional di bidang tersebut. Yang ketiga, kode etik menurut hasil Kongres PGRI ke-20 tahun 2008 yang menyatakan bahwa kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam pelaksanaan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Dan yang terakhir, kode etik menurut Profesor Dr. Soebekti SH. Dalam tulisannya yang berjudul Etika Bantuan Hukum, dia beranggapan bahwa kode etik merupakan suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi kode etik. Pada dasarnya, kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan sebagai pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti apa yang dikemukakan oleh Gibson dan Mikhael pada tahun 1945 sampai 449 yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman masyarakat sebagai profesional. Selanjutnya, menurut Biggs dan Blocher pada tahun 1986 sampai 10 mengemukakan 3 fungsi kode etik, yaitu melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Yang kedua, mencegah terjadinya suatu pertentangan internal dalam suatu profesi. Dan yang terakhir, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Selanjutnya yang terakhir, menurut Sultan Syahri dan Syamir Syahrun pada tahun 1992, beliau mengemukakan bahwa guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Dan yang terakhir, pemberian arahan atau petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas.
Selanjutnya, tujuan kode etik secara umum. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi, yang mana dalam hal ini yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat, agar jangan sampai orang luar memandang rendah atau remeh profesi tersebut. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga mendapat nama atau dapat disebut dengan kode kehormatan. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang dimaksud kesejahteraan di sini ialah kesejahteraan berupa material dan spiritual atau mental. Dalam kesejahteraan material, para anggota profesi, kode etik umumnya mengadakan larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya, dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa-siapa yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela karena tidak patut atau dapat merugikan terhadap rekan-rekan seprofesinya. Yang terakhir, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang mana dalam hal ini kode etik juga berisi tujuan pengabdian generasi tertentu, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugas profesinya. Untuk meningkatkan mutu profesi, yang mana untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga membuat norma-norma tentang anjuran agar anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Di samping itu, kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Selanjutnya kita masuk dalam penetapan kode etik. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi, suatu perkumpulan atau perserikatan suatu profesi untuk para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perseorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota profesi dari organisasi tersebut, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut tidak dapat ditundukkan padanya. Maka, kode etik dari suatu organisasi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat di dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut. Jika orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung atau menjadi anggota dalam suatu organisasi profesi tersebut, dan apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung di dalam suatu organisasi atau ikatan profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni, baik karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran yang serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi. Adapun sanksi-sanksi bagi pelanggar kode etik, yang pertama mendapatkan peringatan. Pada tahap ini, si pelaku akan mendapatkan peringatan halus. Misalnya, jika seorang menyebutkan suatu instansi terkait, bisa saja ia akan menerima email yang berisi peringatan. Jika tidak diklarifikasi, kemungkinan untuk berlanjut ke tingkat selanjutnya seperti peringatan keras ataupun lainnya. Yang kedua, pemblokiran. Misalnya, sebuah akun pribadi sosial yang dengan sengaja membentuk grup yang melecehkan agama dan ada pihak lain yang merasa tersinggung karenanya, ada kemungkinan akun tersebut
akan diblokir. Yang terakhir akan mendapatkan hukuman pidana dan perdata. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud pada pasal 23 ayat yang ketiga. Dan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya pada pasal 33. Pelanggaran kode etik. Yang pertama, alasan ekonomi atau kebutuhan individu, misalnya korupsi. Yang kedua, tidak ada pedoman area abu-abu sehingga tidak ada panduan. Yang ketiga, perilaku dan kebiasaan individu, yang mana kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi. Yang keempat, lingkungan tidak etis, yang mana pengaruh dari komunitas. Yang kelima, perilaku orang yang ditiru atau efek primordialisme yang kebablasan. Adapun sanksinya, sanksi pelanggaran etika, sanksi sosial skala relatif kecil dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Sedangkan sanksi hukum skala besar merugikan hak pihak lain. Hukum pidana menempati prioritas utama dan diikuti hukum perdata. Sekian materi yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kekeliruan, ada yang ditambahkan, silakan masuk dalam kolom komentar. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Santi 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 Om.